Assalamualaikum, kali ini aku akan buat resep yang lagi viral lagi, yaitu Japanese meal bread. Nah, di sini aku akan berikan tips dan trik supaya warna rotinya tetap cantik dan lembut walau sudah di oven. Langsung saja yuk ke tutorialnya. Seperti biasa untuk bahan dan takarannya sudah aku tulis lengkap. Bagi yang kurang jelas nanti cek di kolom deskripsi. Oke, dan ini adalah bahan yang aku gunakan. Jadi ada 4 pewarna makanan, lalu margarin, dan ini adalah whipped cream. Jadi ini dari 2 sendok makan whipped cream bubuk yang aku tambahkan dengan 2 sendok makan air. Lalu diaduk ya, dicampur menjadi satu. Nah, lalu ini ada 1 sendok makan tepung terigu nanti untuk taburan, sejumput garam, vermipan atau ragi, tepung terigu pro tinggi, gula pasir, serta susu UHT yang dingin atau dari kulkas ya. Lalu semuanya campur jadi satu kecuali garam dan margarinnya. Ada tepung terigu, gula pasir, lalu juga ragi instan atau ragi roti. Jadi pilih ragi rotinya yang masih aktif ya, benar-benar masih aktif. Karena kalau kita campur langsung seperti ini, kalau ragi rotinya sudah tidak aktif, nanti cenderungnya akan dibuang semua untuk adonannya. Jadi pastikan untuk raginya yang masih aktif. Lalu masukkan whipped cream, aduk hingga tercampur. Masukkan juga susu UHT dingin. Sedikit demi sedikit ya untuk memasukkan susu UHT-nya. Selanjutnya akan aku uleni dengan menggunakan tangan hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan margarin dan juga garam dan uleni kembali hingga tercampur rata untuk margarin dan garamnya. Jangan sampai kalis dulu ya. Lalu setelah tercampur rata atau setengah kalis seperti ini, timbang dan bagi menjadi 4 bagian yang sama berat ya. Setelah itu akan aku kasih pewarna makanan di masing-masing potongannya. Nah, kenapa memberikan pewarna makanannya tidak kalis terlebih dahulu? Karena kalau nanti setelah kalis baru diberi pewarna makanan, cenderungnya nanti kalian akan kesulitan untuk mencampur pewarna makanannya. Tapi kalau masih setengah kalis seperti ini, akan mudah mencampur pewarna makanannya sehingga bisa tercampur rata ke adonan. Nah, lalu letakkan ke wadah per bagian ya. Jadi ini ada warna hijau. Lalu akan aku tutup dengan plastik seperti ini. Ambil lagi dan kasih pewarna lagi. Nah, di sini aku berikan pewarna pink. Lalu letakkan, kalau sudah letakkan kembali ke wadah dan tutup lagi dengan menggunakan plastik. Lakukan ke semua adonan. Perhatikan ya untuk tipsnya, jadi untuk memberikan pewarna makanannya jangan diuleni sampai kalis terlebih dahulu, tapi hanya setengah kalis, baru setelah itu diberikan pewarna makanan dan uleni hingga kalis elastis, baru setelah itu didiamkan selama 30 menit. Nah, oke, setelah semuanya ditempatkan dalam wadah seperti ini dan ditutup rapat, lalu akan aku diamkan selama 30 menit hingga mengembang 2 kali lipat.
Setelah 30 menit dan adonan sudah mengembang seperti ini, lalu akan aku keluarkan dari wadah dan akan aku kempiskan, dibuang ya untuk gas. Dan setelah itu bagi menjadi 4 bagian yang sama berat, kurang lebih di sini untuk beratnya 34 gram ya untuk per potongan kecil. Lalu setelah itu pipihkan dan isi di bagian tengahnya dengan menggunakan coklat. Terserah ya untuk isiannya apa aja, bebas. Setelah itu buat bulatan dan tempatkan di loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Di sini aku menggunakan loyang berdiameter berukuran 22 cm yang sudah aku alasi dengan kertas baking paper. Kalau kalian tidak ada kertas baking paper, boleh diolesi dengan margarin dan ditabur dengan tepung. Lakukan ya ke semua adonan. Jadi untuk warna hijaunya juga menjadi 4 bagian, beratnya A 34 gram. Lalu untuk yang pink juga sama, dibagi menjadi 4 bagian dengan berat 34 gram. Lalu isi dengan coklat bubuk atau sesuai selera, bentuk bulat. Lakukan ke semua adonan. Untuk warnanya bebas saja ya, kalian boleh menggunakan warna apa aja. Di sini aku hanya menggunakan 4 warna, yaitu hijau, pink, oranye dan juga biru. Jika semuanya sudah selesai dibentuk bulatan dan sudah diisi, maka selanjutnya susun ke dalam loyang secara selang-seling ya. Lalu setelah itu biarkan kembali selama 20 menit hingga adonannya mengembang kembali. Setelah 20 menit aku diamkan, sudah mengembang, lalu di atasnya akan aku taburi dengan menggunakan tepung terigu dengan cara diayak ya, supaya butirannya bisa lembut jatuhnya ke atas adonan roti. Nah, di sini untuk oven sudah harus kalian nyalakan ya 10 menit sebelum adonan masuk supaya suhu di oven bisa stabil. Selanjutnya oven selama 30 menit dengan suhu 150 derajat, api bawah saja. Nah, kalian harus perhatikan ya, jangan menggunakan api atas bawah karena kita akan membuat warna daripada roti itu tidak berubah warnanya. Nah, setelah 30 menit sudah matang seperti ini, lalu biarkan hingga dingin. Nah, ini ya untuk hasilnya, warnanya tetap cantik dan tidak berubah karena kita menggunakan suhu yang kecil yaitu 150 derajat. Waktunya 30 menit dan apinya hanya menggunakan api bawah saja. Kalau kalian menggunakan oven tangkring, gunakan api yang sedang, lalu untuk lubang di atasnya buka saja dan untuk memanggangnya selama 30 menit. Nah, ini ya teksturnya sangat lembut dan warnanya tetap cantik, tidak berubah walaupun dipanggang atau di oven dengan suhu yang panas. Oke, itu tadi saja untuk cara pembuatan Japanese milk bread ala aku. Untuk sahabatku semua di rumah, selamat mencoba ya, semoga berhasil. Jangan lupa perhatikan tips-tips yang aku berikan tadi. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.